coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan info seputar Parnakes di bulan ini. Untuk ini kami persilahkan untuk Mikael menyampaikan seputar info Parnakes. Shalom untuk kita semua yang hadir dalam acara kebaktian virtual online Parnakes Jabodetabek. Perkenalkan, nama saya Mikael Silitonga. Saya akan membawakan dan membacakan warta Parnakes untuk bulan ini. Warta pertama yaitu info ibadah selanjutnya. Ibadah bulanan akan dilaksanakan setiap hari Jumat di awal bulan. Warta berikutnya, anggota yang berulang tahun bulan Juni. 1. Rika Yesilitonga akan berulang tahun tanggal 4 bulan ini. 2. Yanti Panjaitan berulang tahun tanggal 5 bulan ini. 3. Raya Angelina Hasiburian akan berulang tahun tanggal 9 di bulan ini. 4. Panalan Tiur Tapubolon akan berulang tahun di tanggal 17 di bulan ini. Junarti Sinem Matupang akan berulang tahun tanggal 12 di bulan ini. 6. Desmond Silalahi akan berulang tahun tanggal 20. Dan yang terakhir Mega Jesse Matupang akan berulang tahun di tanggal 26. Laporan keuangan. Pemasukan saldo turunan sebesar Rp700.000, iuran bulanan sebesar Rp865.000, persembahan bulan Mei kemarin sebesar Rp175.000. Pengeluaran biaya 2 lapangan badminton 2 jam sebesar Rp70.000. Total uang yang tersisa pada Rp670.000. Warta berikutnya, persembahan dan ucapan syukur. Dalam ibadah bulan ini, kita akan mengadakan persembahan. Diharapkan teman-teman semua boleh memberikannya melalui bendahara kita via transfer BCA atas nama rekening Elisa Lestari Simajuntak yang saat ini bendahara. Bisa juga melalui Dana, OPPO ataupun Shopify. Bisa kita lihat yang tertera pada PPT berikut, yang dimana akan kita gunakan untuk keperluan organisasi kita ini. Database dalam 1 bulan ini
Laporan database dalam rentang 1 bulan, jumlah anggota Parnakes sampai saat ini yang mengisi database 48 orang, sedangkan jumlah keseluruhan yang ada di grup WhatsApp Parnakes sebanyak 74 orang. Untuk itu, kami sangat berharap untuk teman-teman semua yang belum mengisi database segera mengisi, bisa mengklik link yang tertera sebagai berikut. Berdasarkan keanggotaan, berdasarkan jenis kelamin, yang terdata saat ini laki-laki sebanyak 26 orang, perempuan 22 orang. Berdasarkan status yang bekerja 36 orang, belajar 4 orang, dan lainnya 8 orang. Yang berdasarkan pengalaman kepengurusan, BPH 7 orang, panitia kegiatan 17 orang, yang belum pernah atau tidak pernah ada 24 orang. Warta berikutnya, anggota yang bertambah, yaitu Desmond Silalahi yang beralamat di Bekasi. Kami dari segenap BPH Parnakes mengucapkan selamat bergabung kepada Bang Desmond Silalahi. Semoga kelak bisa bekerja sama dan memajukan organisasi Parnakes Jabodetabek ke arah ke depannya. Demikian warta Parnakes di bulan ini. Apabila ada yang tidak kurang jelas, bisa kita lihat pada PPT berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk teman kita Mikael Silitonga yang telah menyampaikan kabar seputar Parnakes untuk bulan ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk Amang Pendeta kami persilahkan. Sebelum berdoa, bisa nggak ya? Saya mau pakai PPT, hostnya dialihkan ke saya dulu. Sudah, Amang. Sudah ya? Ya. Oke. Bentar ya. Ya. Sebentar ya. Maaf, Amang, itu masih di mute. Sengaja saya mute karena saya mau buka file dulu. Tolong Bang.
PowerPoint-nya sudah nampak ya? Halo, Bang Wel. Halo, sudah Amang. Sudah ya? Sudah. Ya. Tunggu. Tutup ini nanti baca. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami semua, supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan, itu akan menyemangati kami, terlebih yang berhubungan dengan tema atau topik dan juga subtema atau subtopiknya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ya. Temanya segala sesuatu ada waktunya. Tapi semua waktu adalah pemberian Tuhan. Subtemanya saya buat bersabarlah selalu karena segala sesuatu indah pada waktunya. Bacaan kita Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya minta kita membacanya bersama-sama. 1, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, ayat hari ini berbicara mengenai hal yang sangat penting waktu untuk kita perhatikan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini sebuah pesan dari Tuhan agar kita tetap sadar dan tidak mencoba merasionalisasikan rencana Tuhan hanya secara pihak lewat kacamata kita. Tidak tepat apabila kita memerintah Tuhan untuk memberikan segala yang kita inginkan, yang menurut kita terbaik bagi kita. Padahal Tuhan jelas Maha tahu dan Dia berjanji untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Artinya Tuhan pasti jauh lebih tahu mana yang terbaik buat kita masing-masing. Apa yang menurut kita terbaik belum tentu terbaik. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan itu pasti. Hidup kita ini sering berhadapan dengan berbagai tantangan. Dan tak jarang orang percaya menjadi takluk oleh tantangan itu. Ada banyak hal yang membuat kita terkadang menjauhi Tuhan. Saat sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Tuhan agar diberkati dan diberikan jalan keluar untuk sebuah persoalan. Tetapi tetap saja setelah berdoa beberapa kali terkadang kita belum juga mendapatkan apa-apa.
atau jawaban dari Tuhan. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh anak Tuhan dalam menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan keluarganya. Kita seringkali tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Kita terlalu repot dan suka protes kepada Tuhan, sementara apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Padahal kita semua tahu bahwa setiap hal ada waktunya. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Itulah yang dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 3 ini. Ini bukan hanya gambaran yang ada dalam hidup. Inilah gambaran yang diberikan Tuhan. Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi Anda, mengasihi saya, mengasihi kita semua dan memiliki rencana indah untuk hidup Anda. Ya, jadi kita harus yakin dulu bahwa Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang tidak indah ya dalam hidup kita. Hanya saja kadang nafsu kita yang membuat kita tidak sabar sehingga keindahan yang dari Tuhan itu tidak kita dapatkan. Banyak orang berpikir kalau kitab Pengkhotbah merupakan kitab yang murung, yang pesimis, karena dengan keterbatasan penulis, yaitu hanya hal yang ada di bawah matahari. Atau yang terlihat saja dalam hidup. Penemuannya murung, pesimis. Tapi itu bukan pesan dari Alkitab atau kitab Pengkhotbah. Tuhan ingin kita memiliki sukacita dan adalah rencananya untuk memberikan semua itu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan waktu untuk hadir, waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi Pengkhotbah pasal 3 ini mau mengatakan ada waktu-waktunya itu. Nah, seperti itu makanya tema kita ya mengatakan ya segala sesuatu ada waktunya. Nah, subtemanya sabarlah karena yang indah dari Tuhan itu pasti akan datang. Kalau setiap orang mengetahui bahwa suatu saat hidupnya akan mengalami banyak permasalahan, maka ia akan berkata lebih baik tidak lahir ke dunia ini. Tidak ada seorang pun yang minta dilahirkan. Itu sesuatu yang berada di luar kekuatan kita. Tidak ada yang minta mati. Itu dilakukan pada kita oleh Tuhan. Inilah cara kita seharusnya memandang hal ini sebagai daftar yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada waktu menanam dan menuai. Setiap hal harus dilakukan pada waktunya. Jika Anda tidak melakukannya pada waktu yang tepat, Anda akan mengalami masalah. Cobalah menanam di musim panas saat tanah gersang dan tidak ada sumber air sama sekali. Maka tanaman tidak akan tumbuh. Ya, atau misalnya habis panen padi karena ingin cepat-cepat mau panen lagi, langsung diolah tanah, ditanamin lagi bibit. Udah pasti nggak bisa karena semua ada waktunya. Ya, ikon jolo mangaso jo tanoi kan itu. Tanoi pe mangaso do. 3 bulan kan baru diolah lagi seperti itu. Cobalah menanam di musim panas saat tanah gersang tidak ada sumber air sama sekali. Maka tanaman tidak akan tumbuh. Setengah dari kesulitan yang dialami dalam dunia ini adalah kita terus-menerus berusaha mengatur waktu menurut kemauan kita. Tapi Tuhan sudah merencanakan waktunya, padahal jauh di dalam lubuk hati kita sudah mengetahui bahwa setiap hal sudah ada waktunya. Nah, cuma kadang karena keserakahan, nah kita tidak mau tahu dengan waktu-waktu itu. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Itu mungkin terdengar aneh untuk kita. Tapi proses kematian berjalan bersamaan dengan proses kehidupan. Dokter mengatakan kepada kita bahwa setiap 7 tahun semua sel dalam tubuh kita akan mati. Tapi tubuh kita tidak mati. Keadaan Anda sekarang sama seperti 7 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa mengerti kenyataan pergantian sel dari memori lalu dan sekarang, namun memori lama masih ada dan tetap sama? Ada waktu untuk membunuh dan menyembuhkan. Tuhan yang mengaturnya. Itu sama dengan darah kita ini.
Darah kita mulai dari lahir sampai sekarang ini kan tetap 4 liternya di dalam, sekitar 4 liter darah. Tapi apakah darah kita yang sekarang ada dalam tubuh ini juga itu darah 10 tahun lalu? Nah, atau katakan darah tahun lalu? Udah pasti enggak, ya, karena dia berganti. Itu sebabnya tidak rugi kalau donor darah kan gitu. Karena ndak kita donor pun tongdo 4 liter mudar di bagasan pamatakta. Kan itu. HP donor pe tongdo 4 liter. Nah, saya sudah 116 kali donor darah. Ya, nah coba bayangkan 116 kali kali 1/4 liter. Ya, 250 cc. Ya, berarti 100 bagi 4 25 liter. Ya, 16-nya dibagi 4 4 liter. Ya, berarti sudah 29 liter darahku keluar dari tubuhku. HP tong 4 liter. Ya, mudarku kan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita jika direnungkan dengan baik-baik akan tepat. Tidak ada orang yang bisa lari dari kesakitan dan penderitaan hidup. Itulah yang dikatakan di pengkhotbah 3 ini. Tuhan menentukan hal itu untuk kita. Buktinya ketika anaknya datang, maksudnya Tuhan Yesus, dia tidak diberikan kehidupan yang indah dan menyenangkan. Bebas dari pergumulan dan kesakitan. Tidak, dia adalah seorang manusia yang menderita dan banyak ya pergumulan. Sebentar ya. Ada waktu berdiam dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu di mana kita mengetahui sesuatu, gosip, dan kita seharusnya tidak mengatakannya. Ada waktu kita harus bicara. Ketika suatu hal yang kita simpan akan menyebabkan seseorang celaka atau menunjukkan kebenaran. Waktunya untuk bicara. Jadi ya unang nyinyir kan. Nah, banyak sekarang nyinyir kan di medsos itu entah apapun. Nah, ikut aja nah, nyinyir katanya kan. Nah, molo istilahnya orang Medan tuh kayaknya nah hepo tak kok kan. Nah, mana ngahape saya akan hepo ini kan. Nah, jadi dong tuh di Medan sada pungguan Kur'ina ala hepot merpungu malah itu merpungu mah hita akan hepoton jadi guarna pungguan ina hepot. Nah, jadi itu kan. Nah, jadi padahal ada waktunya semua. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dimanapun kita berada, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Menulis ya Ibrani 4 ayat 16 menuliskan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah itu jadi artinya kalaupun kita berdoa menghampiri tahta Tuhan, kita harus tetap berpikir seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, lomoni rohamma nasaut. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Tuhan sudah punya rencana yang indah terhadap kehidupan kita. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Masalahnya apakah itu juga rencana kita bagi masa depan kita? Jika kita diberikan hak itu, maka tidak ada kesenangan sama sekali dalam hidup kita. Tapi itu akan menghancurkan kita. Tuhan tahu kalau kita semua memiliki rencana-rencana indah terhadap masa depan anak-anak kita atau rencana terhadap masa depan kita. Lantas kalau pada waktu yang kita rencanakan keinginan kita tidak terwujud, apakah kita langsung berkata bahwa Tuhan tidak benar menjawab doa kita? Ya, kan gitu. Nah, kita merantau ke Jakarta, ya maunya pinginnya begini, ya kita sudah buat ya apa namanya komunitas kita ya komunitas bernuansa supaya bisalah dapat jodoh, nggak dapat jodoh juga misalnya kan. Apakah kemudian lantas Tuhan itu tidak peduli sama kita? Kan enggak boleh seperti itu. Kita tidak bisa mengetahui semua jawaban dan misteri Tuhan atau misteri hidup. Itulah mengapa Alkitab selalu berkata bahwa kita harus mempercayakan firman Tuhan dalam kehidupan yang tidak kita mengerti. Yesus mengatakan berkali-kali bahwa hiduplah beriman seperti anak kecil,
Seorang anak kecil dalam tangan bapaknya tidak menyadari banyak hal yang sudah diketahui ayahnya. Tapi berdiam dalam tangan ayahnya, dia tetap tenang melihat misteri terungkap sewaktu dia bertumbuh. Percaya pada hikmat ayahnya. Itulah hidup beriman. Dan itulah yang kita lakukan dalam pengalaman kita. Berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan meyakinkan diri bahwa Tuhan akan menjawab segala keinginan kita tepat pada waktunya. Tuhan hanya meminta kita hidup benar dan menjalankan perintahnya, bersyukur senantiasa dan selalu berpengharapan kepada Tuhan lewat doa dan perbuatan baik. Ya kan? Nah, kan seperti itu. Ya, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, jadi kalau tema kita mengatakan segala sesuatu adalah ya milik Tuhan. Ya, segala sesuatu milik Tuhan. Ya. Nah, kemudian sabarlah, pasti akan indah pada waktunya. Nah, kuncinya tadi dikatakan yang penting kita berserah penuh, kita lakukan semua perintah Tuhan dengan tekun. Kita tetap meminta, kalaupun kemudian yang kita minta itu belum juga jadi kenyataan, kita diminta untuk tetap tekun, kan begitu, untuk tetap tekun. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang mudah kecewa dan marah kepada Tuhan hanya karena doa-doa mereka yang belum beroleh jawaban dari Tuhan. Kita pun berubah sikap, tidak lagi bersungguh-sungguh, dan roh untuk melayani Tuhan secara perlahan meredup dan akhirnya padam. Alkitab menasihati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini ya, kita bikin ibadah, ya dulu kita bikin ibadah setiap bulan, ya bisa ketemu di gereja berganti-gantian misalnya, ada Natal, tapi selama pandemi ya sempat kita dibuyarkan, tapi akhirnya teknologi canggih kita bisa manfaatkan dengan ibadah bulanan ya secara virtual ya melalui aplikasi Zoom meeting. Nah, seperti ini. Nah, kita harus yakin yang kita lakukan ini pasti tidak akan sia-sia. Ya, tidak akan sia-sia. Kok belum juga ya, pokoknya 1 Korintus 15 ayat 58 sudah mengatakan yakinlah, pokoknya persekutuanmu itu, jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Nah, kita tinggal tunggu aja jawabannya. Yang penting kita tetap tekun. Ada 3 jawaban dari Tuhan bagi dua kita. Iya, tidak, atau tunggu, kan gitu. Nah, jadi ini juga doa ini, ya kan. Nah, mau kita tunggu atau enggak, kan? Nah, ya, Tuhan mengatakan misalnya ya, Tuhan mengatakan tidak, ya, Tuhan mengatakan tunggu, kan itu. Ya, yang terbaik itu tentu tunggu kan, ya nggak pernah Tuhan langsung memberikan yang kita minta langsung diberikan. Ada banyak faktor yang menyebabkan doa-doa kita dijawab. Ada faktor yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan doa kita harus menunggu, ya waiting list. Yang harus kita ketahui dan pahami adalah Tuhan punya agenda dan waktu tersendiri. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Telah tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Nah, jadi kita bisa bayangkan kan, dalam perjalanan hidup ini, kita bisa bayangkan ya sakapmu dan sakapku nina Tuhan. Pikiranmu dan pikiranku nina Tuhan. Dalam mipe dan delaku nina Tuhan. Alekon delakon, ikon pikirakon, ikon ido. Nagabe dalam do pikiranmu. Nah, jadi kita bisa bayangkan itu. Ya sebagaimana tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dengan rancanganmu seperti langit dan bumi. Ya seperti itu. Jadi kita dipaksakan. Nah, itu sama dengan
Kalau ada pendeta dalam nama Yesus sembuh katanya, itu bertentangan dengan ini. Kan dulu kok dipaksa Tuhan menyembuhkan? Kan itu. Tentu tidak boleh. Justru kita berdoa, Tuhan pemalum mak kan itu. Ale di bagasan guarni Tuhan Yesus malum, ini kan. Wah, isi itu Tuhan kan itu kan. Nah, seperti itu. Tidak semua orang Kristen mau mengerti kapan waktu Tuhan dinyatakan. Karena apa? Karena semua pingin serba instan kan. Hal ini membuat kita tidak sabar menunggu jawaban darinya. Kita ingin Tuhan menuruti keinginan kita. Mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan waktu yang telah kita tahu tentukan sendiri. Kita memaksakan kehendaknya sendiri kepadanya. Dan ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki atau harapkan, kita pun menjadi kecewa dan marah kepada Dia. Mari perhatikan doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Maksudnya cawan ini apa? Penyalipan itu, penderitaan itu. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, itu doa itu yang dilakukan oleh Yesus itu sebagai apa? Sebagai pedoman, ya, sebagai contoh kan gitu. Karena apa? Ketika dia mengatakan itu kan tidak jauh dari murid-muridnya. Si Yakobus dan Yohanes pasti ya dia tahu bahwa Yesus sedang berdoa tentang itu. Ya. Itu Matius 26 ayat 39. Kehendak Bapa adalah yang terutama bagi Tuhan Yesus. Sebab ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka seharusnya kita mencontoh doa Yesus. Ya. Yesus menderita kan. Padahal tadinya Yesus tidak mau. Molubuinan salpuma panginumanon. Panginuman itu kan cawan itu. Alelo monirohamma Tuhan nekon saut. Artinya Yesus siap menerima panginuman ini, cawan itu. Dia siap menderita. Karena apa? Karena dia tahu rancangan Allah Bapa itu pasti tidak menyengsarakan manusia. Ya, kalaupun kita merasakan sengsara, di balik sengsara itu ada nikmat. Ya, sengsara membawa nikmat. Ya, jangan memilih nikmat membawa sengsara. Seperti pepatah kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan begitu. Ya, berakit-rakit ke hulu. Ya, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ada ya Yesus pasti yakin bahwa Allah Bapa akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, inilah yang harus kita contoh dalam hidup ini. Kan begitu. Inilah yang kita contoh. Ya. 3 bulan lalu ya di gerejaku ada martupul. Ya, laki-laki sama perempuan. Udah pastilah ya, nggak mungkin laki-laki sama laki-laki. Atau perempuan sama perempuan, martupul. Ya, usianya semua sudah di atas 50. Kan gitu. Ya, sudah di atas 50. Tapi mereka enjoy. Ya, enjoy gitu loh. Ya, inilah yang dikehendaki Tuhan. Ya, kita merokap ya umur 50-an. Kan begitu. Ya sudah. Nah, tapi jangan, aduh kenapa begini. Pokoknya dinikmati. Kita tidak tahu di balik itu apa yang diinginkan oleh Tuhan kan gitu. Jadi kita memaksakan kehendak sendiri kepadanya. Dan ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan kita kehendaki atau harapkan, kita pun kecewa. Ya, marah. Nah, makanya dikatakan perrohahon tang yang ini Tuhan Yesusi. Apakah di sini pengkhotbah mengajarkan bahwa kita sebagai manusia juga harus membunuh, membenci, serta berperang? Sebenarnya tidak mutlak seperti itu, tetapi pengkhotbah ingin bahwa dalam kehidupan manusia akan ada waktu yang sulit yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan. Kehidupan kita tidak selalu diisi dengan hari-hari yang menggembirakan, tetapi juga diisi oleh hari-hari yang menyedihkan. Jika kita lihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri pun tidak selalu diisi oleh hari-hari yang bahagia. Ada kalanya Tuhan Yesus pernah menangis, pernah marah, pernah dihianati, ya pernah
pernah disangkal dan juga pernah menderita hingga mati. Ya, Yesus juga pernah lapar, pernah ngantuk, kan begitu. Ya, jadi semua ada waktunya. Lihat aja orang Israel, ya mereka harus berperang melawan Babilonia kan. Nah, dipakai Tuhan perperangan itu ya untuk menunjukkan kasihnya. Nah, ternyata di balik peperangan itu ya orang Israel kemudian melihat, oh ternyata Tuhan itu tidak terus mendendam. Ya, ternyata Dia mengasihi kita sehingga mereka bisa kembali lagi ke Padang Pasugit di Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus saja harus mengalami waktu-waktu yang sulit dalam kehidupannya, kita sebagai anak-anaknya juga tidak mungkin mengalami hidup yang lebih enak, tanpa masalah. Kan gitu. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, artinya apa? Kita pun pengikut Yesus ini harus siap gitu loh, menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Masalah itu tentu termasuk yang kita inginkan belum terkabulkan. Ya, karena Yesus sendiri pun menjalani hidup ini penuh dengan tantangan, apalagi kita. Itu maksudnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti bahwa terkadang, yang enggak juga sering, Tuhan memberikan masalah kepada kita agar kita mengerti bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri dan kita membutuhkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Ya, maksudnya kita bayangkan kalau kita setiap minta dikabulkan, ya hidup ini tanpa tantangan, bukan malah kita tambah setia kepada Tuhan. Ya, pasti kita udah hoga-hogaan tuh mah asal martaknya kita ila Tuhan itu. Nah, kita akhirnya enggak tekun berdoa. Jadi kita hanya berdoa ketika kita butuh aja. Nah, seperti itu. Padahal kalau sekarang kan kita akan berdoa terus setiap saat kan loh. Jadi saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Ya, ingatlah perkataan pengkhotbah yang mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, pasti akan membuat akhir yang indah. Tuhan pasti membuat akhir yang indah dalam segala sesuatu yang kita alami. Sayangnya, seringkali saat menghadapi waktu-waktu yang sulit, kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Kita seringkali tidak dapat mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk itulah kita memerlukan sikap yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa bersikap seperti bejana yang sedang dibentuk oleh tukang periuk. Artinya ada Tuhan yang memiliki kita, yang membentuk kita, ya. Molo di papel-pel si pata bejana itu kan mau membentuk vas bunga kah, membentuk apakah, patung kucing kan, wah kasihan kan, ya dibengkokkan kan, ditekan, ditekuk, di apa, tapi ternyata finishingnya indah. Karena biarlah hidup kita ini juga seperti bejana itu yang dibentuk oleh tukang periuk itu, yang mengizinkannya untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, sehingga kehidupan kita nantinya pun akan menjadi bejana yang indah dan berharga di hadapan Tuhan. Nah, itulah khotbah singkat saya di ibadah bulanan ya Parkantes ini. Ya saya bikin contoh ya. Ya saya nggak tahu apakah saya sudah khotbahkan, mungkin sudah juga. Ya di Toba itu beberapa ya sekitar 20 tahun yang lalu barangkali. Ya kan ada sebuah keluarga, ya mereka menikah, ya pingin punya anak, ya Tuhan langsung berikan, ya langsung hamil, ya kemudian lahirlah cantik anaknya kan, lahirlah anaknya tuh cantik sekali, ya kan gitu. Nah, jadi lahir anaknya cantik, tahu-tahu bisu anak itu. Ya, mungkin Anda pun pasti kecewa. Tuh aku mau nomor dana, anggotong lu HP gawe bisu kan gitu. Nah, tapi akhirnya mereka kuat. Semangatnya bertuhan tetap tinggi. Ya. Hamil lagi.
melahirkan lagi, cewek lagi, cantik, ya kan gitu. Bisu lagi, kan gitu, 2 bisu. Tetangganya mulai ngoceh, malapatan naidem, uli-uli rupani burumi, ya, HP subuh mak katai, mangungu katanya kan, HP mangungu dok, ya, tumagon do songon gelekon, dan apalah ulinian, adalah iba, boy mak katai, kan gitu, sakit loh, pasti kalau kita mendengar itu. Ya, udah, tapi mereka tetap rajin bergereja, ikut punguan ama, ikut punguan ina, hamil lagi yang ketiga, berharaplah nanggo pala geleng petulu honon boy ya mengukupi sude ya aka apa namanya kekecewaan anak 1 dan 2, lahir cewek lagi 3 berturut-turut, cantik, bisu lagi. Nah, ini bukan ilustrasi, ini fakta terjadi di Tapanuli, ya, nah, terjadi di Tapanuli. Nggak tahu aku buru apa, buru panjaitan apa ya, nah, tapi lupa aku. Nah, jadi cantik lagi, bisu lagi, bayangkan 3 kali berturut-turut bisu, ya kan? Nah terus gimana dong kalau kita kaitkan dengan topik kita, ya segala sesuatu waktu Tuhan itu baik. Ya, subtemanya indah pada waktunya. Lah kalau gini indahnya di mana? Nah, HP tetangga nggak saya mengejek, dah. Itu magom mas sumber buru. Gotong do songoni subuh mak katai bangungu katanya kan. Song kami ompa nih. AUP nih ngarung be musi buruku, inama ulina. Bui mak katai. Ya kan? Oma, ina kan ho ya ibigi ho anak muado oma ina kan. Sakit kan? Ya, tapi udahlah. Si bapak, si ibu itu ndak lagi minta anak yang keempat. Ya, yang 3 itu aja lah dibesarkan sambil berharap mereka percaya akan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat orang terus dalam kesusahan. Ya, sambil berharap apa ini yang indah ini kan gitu. Indah pada waktunya. Mereka yakin apa ini yang indah ini pasti ada. Tapi kuncinya apa? Tekun terus merminggu, ikut punguan Qur'ama inang amang itu, ikut punguan Qur'ina inang itu, ya, toktong ringgas mertangiang, ya, sama tetangganya juga burunya tambah bertumbuh, remaja, dewasa. Si bisu ini pun yang 3 ini bertumbuh, ya, remaja, dewasa. Anggo tetanggana buruna naulion, nabui makateon, udah berharap lah, hatok mamarhela. Kan. Si bisu, orang tuanya gimana ya? Berpikirkah hatok marhela? Basandok lo mau niru hamma Tuhan. Nasaut. Kan gitu aja. Apa mau lo na uli nakin Tuhan buruku uli do. Budo makatai. Daksongon horbar jabukon. Uli aladang bu makatai. Alani Tuhan. Pahatok ma asa dapotan rokak burukon apa neng marhela. Kalau yang bisu tadi kan Tuhan pokoknya kehendak-Mu lah yang terjadi. Sebagai orang tua ya pasti rindu bahwa ingin punya menantu, apalagi buruku juga sudah dewasa. Ale lomoni roham Tuhan nasaut. Kalau yang sombong tadi enggak ada ngomong lomoni roham. Tahu-tahu lelaki ganteng yang dilamar si wanita bisu. Kan itu. Ya, yang bisu ini yang duluan dapat suami. Anggona sobison tahu. Perjolo do marpesta keluarga nama ngungui. Ngamang gokkob be kan. Ngamang gokkob be. Gokkon do jauh-jauh. Ya kan. Dehamu amanami segala macam. Roma ngadupi pamasumoson di buru nami. Bagojo. Bayakom ma. Ya. Buru nauli nabui makatai majalo undangani. Gokkon do jauh-jauh bahagia bebar culo do alahan. Menikahlah, pendek cerita menikah, ada anak lagi, cantik, ya, 1,5 tahun udah langsung punya cucu, ya, 18 bulan lahir lagi, udah langsung cucu 2, ya, laki-laki dan perempuan, bisa ngomong, ya, nggak bisu, ya, tiba-tiba dikejutkanlah
si orang tua yang tabah tadi sambil menanti di balik kebisuan ini apa yang indah itu. Lagi asik-asik maka tatai amata do inata si opungon kan, si opung matong nggak ada pohon kan. Nah, sambil minum-minum kopi mak ra ya di ruang tamu. Topu ada terbigi suara opung katanya dari luar. Bah isi do aing. Apa ngai bereng be buru na do helana rak do papune. Agu mun ate Tuhan. Odo HP na indahi. HP hobar jabuku ngalalak mengejek-ejek kau. Dak ya terbigi suara maddo opung tuhalahi. Nah kan seperti itu. Nah itulah yang indah itu. Ummah HP Tuhan yang indahi. Ya di balik ni habisuni perjolo do HP adong dak dana maju opung tuau. Mangapiap mata tanggana. Uli do buruna segala macam. Tapi belum pernah ada yang memanggil opung. Adong do yang maju opung. Alepa opuni halak do kan itu. Nah, dang pahopuna. Nah, seperti itulah. Jadi kita pun harus begitu. Setia, tetap setia, tetap setia. Dulu waktu aku kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja tahun 86. Aku pinginlah lulus 5 tahun. Kan tidak seperti sekarang kan 3,5 tahun pun bisa lulus. Tapi nggak bisa. Ya banyak nilaiku yang harus kuulang. Ya akhirnya aku lulus 6 tahun. Ya, temanku banyak yang lulus 5 tahun. Ya, 6 tahun. Ya, SKS-ku lebih 250. Ya, aku total. Nah, tapi aku tetap semangat. Waduh, praktek di HP, praktek adon ikon 2 tahun di HKBP. Nah, tapi nggak apa-apa, ditekuni, luluslah. Ya, tapi ada juga sih beberapa temanku yang bersama-sama dengan aku 6 tahun. Tapi ada banyak yang sudah 5 tahun. Kebanyakan 5 tahun lah. Nah, aku mendaftar di HKBP ternyata praktekku cuma 1 tahun. Tiba-tiba ada kebijakan. Mulu sapukulon, 1 tahun pe praktek. Inai purus. Bah nggak sarupa HP. Mau tambah 2 tahun. Praktek 2 tahun. Nah seperti itu. Nah tekun. Teman-temanku tetap S1, ada juga S2 sih, ada juga yang sudah S3. Nah, aku bisa sampai S3 misalnya seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Jadi jangan pernah kita putus asa. Nah, kalian juga seperti itu. Nah, poso perkantes ini kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tetap aja semangat. Ya, tetap mampahin nadinggan. Ya, tetap mampahin nadinggan. Nah, jadi mau makan kita ikut ibadah perkantes. Aku sudah bisa pastikan yang membuka kamera ini lebih kujamin kesetiaannya kepada Tuhan ketimbang yang tutup kamera. Nah, ya mau tutup kamera sobinoto ate namar delan do kamu. Ya kan laut tu dapur maka tatai do naburu do dongan tetangga HP pas sobu-sobu maka katai pendita lundu kan itu kan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, jadi dari situ kita bisa. Ya Tuhan akan menilai benar enggak kita mau ibadah. Nah, makanya aku tantang setiap orang mau ibadah virtual ya melalui Zoom kah atau Google Meet, bukalah kameramu. Ya supaya apa? Ya supaya kita tidak dimanfaatkan oleh bersembunyi di balik kamera. Kan enggak binereng dah gelekku kan sekolah online. Roy bana tuh kamar. Kau kan iya biar aja lah guru makatai sing ngau HP ku di sofa na to. HP ro iba nutu kamar, manutun TV, HP na lalak makatai guru na. Ipapia HP na ikan itu kayak sona bereng guru na ikan. Nah, tapi ku ingatkan tidak boleh. Karena apa? Karakter itu terbentuk kita dari awal seperti ini. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi mau songon si Mega, si Dani, si Tapianti, ya, si Junarti, si Yamada, si Reta, si Yohana, si Kiki. Nah, itu tuh kon berani membuka teh. Nah, supaya apa? Tuhan pun akan melihat gitu loh. Tembus kan apa semangat kan. Nah, isi tuh. Nah, kan seperti itu. Ya. Oke, sebelum kututup kita boleh ya sengaja tadi ku munculkan di PowerPoint supaya kalian tetap menyimak. Kita bisa manfaatkan diskusi. Boleh nggak diskusi? Nah, silakan ku kembalikan kepada si Elisa ya. Ya, boleh Amang. Ya, silakan. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa kali disampaikan kepada Amang Pendeta. Ya.
Horas Mang. Horas. Hendra ya. Halo Mang. Oke. Mengenai nama organisasi terus Mang. Ya. Parnakes doang Mang, bukan Parkantes. Oh, oke. Parnakes Oke, ya. Bang. Oke. Maaf ya, Semangat ya, maafkan Bang. aku. Oke Mang. Mungkin dari abang kakak yang bergabung di sini ada yang mau di-sharingkan, boleh diskusi sama Mang Pendeta. Mungkin dari abang kakak alumni kami. Shalom, Amang. Ya, silakan. Saya ingin berdiskusi sedikit, Amang. Oke, banyak boleh Saya, juga. ya, seperti ada yang kayak topik kita ini kan, Amang, ada dibilang indah pada waktunya. Itu seperti apa definisinya, Mang? Apabila indah pada waktunya, tapi yang berkata indah pada waktunya itu tidak ada usaha. Itu gimana definisinya tentang itu? Ya, langsung ya. Oke. Ya kan, kalau dikatakan indah pada waktunya, tadi kan dalam PPT itu kan sudah saya sampaikan juga bahwa kita harus tetap tekun, ya, menunggu indah pada waktunya itu tidak kemudian duduk sila lipat tangan, enggak. Ya, kita isi aktivitas kita ini, tetapi tetap dalam kerangka memuliakan Tuhan. Kita harus tetap tekun. Tikina marminggu, kan itu tikina martangiyang. Ya, mulu marminggu, bemarminggu ma. Ya, mulu martangiyang. Ya, Allah sipatakan ya ala di per minggu kan, kalau waktu masih normal kan di HKB Sutoyo kan, satu bangku kan bisa 4-6 rapat. Nah, mau tiki martangiang toho do martangiak kita, manang mamereng-mereng wiado hita, manang marhusip-husip dok-dongan. Nah, itu kembali kepada kita. Nah, kitalah yang tahu ketika kita memang sedang menantikan sesuatu indah pada waktunya sesuai dengan janji Tuhan, kita benar-benar menunggunya dengan kesetiaan, enggak? Nah, kan tadi sudah kasih contoh kan, keluarga punya buru 3 berturut-turut bisu. Itu bukan ilustrasi. Ya, karena yang cerita ke aku itu adalah pendetanya langsung. Sekarang preses di mana ya, lupa bulaku. Tadinya preses di Sidikalang dia, Winner Sitorus. Ya. Jadi yang cerita, nah itu langsung luasku dia bilang. Tapi tetap dia pengurun Qur'amahian, hot punguan Qur'ama, punguan inahian inangit hot punguan ina gitu loh. Tidak berkurang, malas tetap rajin, ya, tetap ikut pertanyaan kan gitu, semakin tekun karena dia yakin ya Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak indah. Nah, walaupun bisu itu tidak indah, tapi ternyata ketika dia punya hela, bisunya itu tertutup. Ketika anak cucunya lahir dan panggil opung, wah memang inilah yang indah itu. Nakin holan rohelana omah pena indahi. Tambah lagi ternyata opung katanya. Wah, tambah lagi yang indahnya itu. Nah, tentu harus dibutuhkan ketekunan kan gitu. Jangan seperti ada yang aku tahu kan, ya Amang carikanlah jodoh. Iyalah aku doakan. Nah, tiba-tiba Amang aku sudah ada pacar. Loh siapa? Si Murgono dari Solo. Bah, dia si Murgono. Nah, ya, tapi Islam dia Nina. Loh kenapa gitu? Yalah, aku nunggu-nunggu Kristen tak ada dapat. Nah, ya inilah aku. Loh kenapa begitu? Berarti kau tidak sabar kan begitu. Nah, tapi akhirnya putus gitu loh kan. Kuingatkan dia. Ya, nah seperti itu loh. Jadi kadang kita pingin semua serba instan, mau cepat-cepat. Nah, padahal ketekunan kita. Nah, seperti inilah. Kita tidak tahu loh
Tuhan sedang merancang apa ini kepada semua anggotanya Parnakes tadi ya. Nah, Iya, Mang. Tuhan sedang, Tuhan kita tidak tahu loh. Nah, tadinya kan kalau iblis itu kan tadinya mau menginginkan ya sudah persekutuan Parnakes ini ditelan pandemi aja langsung. Nah, mondok-ondok mah hita, holan merdinggu mah, tupar pe merdinggu pe nggak malas be. Ya, live streaming mah, IP live streaming holan tapangulu do, HP alai merdelani do itu dia. Nah, tapi ternyata kita mau loh. Ini kita menjadi ibadah secara virtual melalui aplikasi meeting Zoom. Nah, kita tidak tahu, pas aku yakin Tuhan bangga di sini. Nah, sehingga ketika dia tadi sudah mau menyetop yang indah itu, dia buka lagi nih gerbangnya. Nah, seperti itu. Kita tidak tahu, ya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Ya, ini mau duduk tersongot dia, itu tadi lah. Ya. Nah, tadi contoh yang bisu tadi kan. Nah, contoh aku tadi kuliah, aku pingin 5 tapi 6. Ya, ternyata praktekku cuma setahun kan gitu. Ketemu dengan temanku yang sudah tamat duluan karena dia praktek 2 tahun, aku 1 tahun. Rap majalah tohonan. Nah, seperti itulah. Jadi jangan kita pernah putus asa. 5. Mulai tuh si Rey. Iya, terima kasih ya Mang Pendeta. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau bertanya atau sharing. Masih kita kasih kesempatan. Masih adakah? Oke, karena tidak ada, kita kembalikan ke WL ya. Ya. Baik, terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta dan juga sharing-sharingnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita masuk kepada doa syafaat. Untuk doa syafaat dipimpin oleh Hendra Siretonga, kami persilahkan untuk Hendra, dan juga nanti akan dilanjutkan untuk doa penutup oleh Amang Pendeta Lulus. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat-Mu hingga hari ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu. Kami bisa melakukan segala aktivitas kami dalam baik-baik saja Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Simanjuntak. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami masing-masing ya Tuhan, menjadi terang bagi hidup kami, menjadi jalan bagi hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, Amang Pendeta Simanjuntak. Kiranya selalu sehat-sehat, panjang umur, kiranya selalu diberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga kepada organisasi kami ini, kiranya Engkau selalu hadir ya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, kiranya segala yang kami rencanakan ke depan bisa tercapai ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, Engkau turut ikut campur tangan dalam segala kegiatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga kepada teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Engkau berikan panjang umur ya Tuhan, berikan kesehatan, lalu berkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan ya Tuhan. Jika masih dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan supaya mereka semakin bersukacita memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sedang sakit di anggota Parnakes atau di luar sana, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, kiranya bisa sembuh, supaya mereka selalu bersukacita dan memuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada negara kami yang kami sayangi ya Tuhan, hingga saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau Tuhan bantu pemerintah kami dan juga para medis yang berjuang hingga saat ini melawan dan menghilangkan pandemi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dan membantu segala yang bekerja di sana. Kiranya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik seperti sedia kalanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang kami tinggalkan di Bunda Pasogi. Kiranya Engkau selalu berkati mereka ya Tuhan. Engkau bantu mereka dalam melakukan segala kegiatan mereka ya Tuhan. Tambahkan rezeki pada mereka, jauhkan segala mara bahaya dan penyakit ya Tuhan.
kiranya mereka selalu bersukacita dalam segala kegiatannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Kau tunjukkan ya Tuhan, biar mereka selalu bahagia, memuji memuliakan ya Tuhan. Kami adalah orang yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa ya Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami bersukacita ya Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami ini melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita langsung dua berkat ya. Ya, Mang. Ya, mari kita semua on mic ya, buka mic-nya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berilah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ya. Oras Pak, pinasa mamu se. Oras. Oras aman. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya. Teman-teman, ada 28 orang yang bergabung. Coba buka kameranya supaya kita ambil dokumentasi sama Amang Pendetanya juga ya. Wah. Kalau mau nggak apa-apa. Cantik. KM-nya udah semua? Ya. Udah semua. Untuk bagian sosial media tolong di-capture ya. Belum semua yang kita tambah belum. Siapa yang belum? Udah. MT dulu. Di Eskaryana katanya lagi kerja. Oh, lagi kerja. SK nggak apa-apa. Lagi kerja soalnya. Lagi di kantor Kak, masih di kantor soalnya. Oke, siap. Betul di kantor Mima. Sama 1, 2, 3 senyum. Udah di grup sekali. Kayak bebas. Sekali lagi dong kasih little fish buat Amang Pendeta. Yuk, ucapan terima kasih dari Parnakes untuk Amang Pendeta sudah melayani. Halo Pak. Udah di-capture. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Terima kasih Amang. Terima kasih Amang Pendeta. Oh, ada kegiatan Terima kasih ya. yang bisa diikuti Parnakes nggak, Amang? Ya, saya izin ya. Hah? Bagaimana? Ada kegiatan yang bisa diikutin Parnakes nggak, Mang? Oh, Misalnya. susah memang karena pandemi ini. Karena lagi pandemi ya, Mang. Iya, Iya. soalnya waktu Natal kan sempat sharing ya sama Amang ya. Betul. Nah, semua Karena kayak lagi di pandemi gereja. kan, Dem. Nah, kayak di Cipancul Angkep lah semua kategorial offline. Hanya oleh minggu, Pak. Martupul, Pama Sumasun. Olah di mana, Bui?
Nah, karena kita tidak mau kecolongan kayak India kan, Iya, benar-benar, Amang. ya. Mungkin untuk lain kali ya, Mang ya. Nanti Parnakes bisa Sip. koordinasi sama Amang Pendeta ya, Oke, Mang. oke, mantap. Terima Oke. kasih, Amang Pendeta. Sip. Oke, saya Makasih. izin ya. Ya, Pensul lagi Ya, Ketua. Amang. oke. Shalom. Oke. Teman-teman ada yang mau di-sharekan atau mungkin ada yang mau di ini? Mumpung lagi bertemu seperti ini ya kan, untuk Yes. kakak abang kami yang mau disampaikan. Kayaknya